Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5, kami akan menjelaskan tentang natural gas security in Indonesia. Boleh lanjut? Berikut adalah anggota kelompok kami. Pertama ada Apra, kemudian saya sendiri Fatur Rahman, kemudian ada Clarissa, kemudian ada Muhammad Aldrich, dan kemudian ada Marita Rosmandi. Boleh lanjut? Kemudian ini adalah outline yang akan kita bawakan. Pertama itu ada pentingnya gas alam di Indonesia, kemudian ada gas alam sebagai alternatif energi di Indonesia, kemudian potensial gas alam di Indonesia dan juga energi source-nya di Indonesia. Boleh lanjut? Nah, latar belakangnya adalah penggunaan gas alam itu bisa menjadi alternatif dalam menggantikan bahan bakar energi fosil. Terus, penggunaan gas alam juga merupakan lebih efisien dibandingkan menggunakan fosil pada pembakarannya, dan juga gas alam itu ramah lingkungan dibandingkan dengan sumber energi fosil karena hasil gas yang dikeluarkan gas rumah kacanya itu tidak sebanyak energi fosil. Kemudian di Indonesia sendiri itu potensi gas alamnya cukup besar karena sumur gas yang belum dieksploitasi juga banyak yang sudah ditemukan. Nah, kemudian pemerintah sendiri memiliki program untuk energi bersih, di mana menggunakan gas alam ini kita bisa mencapainya itu sendiri, dan Indonesia juga termasuk eksportir terbesar peringkat ketiga setelah Qatar dan Rusia dan Australia. Boleh lanjut? Oke, baik. Selanjutnya dalam pembahasan natural gas tentu pasti muncul suatu pertanyaan, yaitu apakah sebenarnya natural gas itu sendiri penting? Is natural gas important? Tentu jawabannya adalah iya. Di luar background yang telah dijelaskan oleh teman saya, gas alam atau natural gas itu sendiri merupakan komponen vital dalam pasokan energi dunia. Gas alam juga membentuk sumber penting untuk produksi bahan bakar dan juga amonia. Spesifiknya menjadi komponen vital untuk produksi pupuk dalam industri amonia. Kemudian yang kedua, mirip dengan minyak mentah dan batu bara, gas alam adalah bahan bakar fosil yang muncul dari sisa-sisa tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, dan juga gas alam itu sendiri tersimpan jauh di bawah tanah selama jutaan tahun. Namun tidak seperti bahan bakar fosil lainnya, gas alam juga merupakan fossil fuel yang tentunya paling bersih dibanding fossil fuel yang lainnya karena memiliki intensitas karbon yang rendah, dan juga paling aman serta paling berguna dari semua sumber energi. Di Indonesia sendiri, natural gas sudah sangat utilize dan termanfaatkan dengan cukup baik, tentunya di keempat aspek yang akan dijelaskan di slide ini. Yang pertama yaitu di ekspor, di mana Indonesia mengekspor 16,78 miliar meter kubik LNG pada tahun lalu, yang membuat Indonesia menjadi salah satu eksportir terbesar LNG di dunia. Yang kedua sebagai bahan bakar, di mana natural gas dimanfaatkan sebagai bahan bakar di PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas, dan juga di industri ringan hingga berat dan pada kendaraan bermotor. Yang ketiga pada alternatif energi, di mana natural gas dimanfaatkan untuk menggantikan batu bara dan minyak bumi dikarenakan emisi karbon yang dikeluarkan oleh kedua fossil fuel ini. Dan yang terakhir pada bahan baku, di mana natural gas dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk, metanol, petrokimia, plastik, obat-obatan, cat, hingga fotovoltaik. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan, can natural gas be a support for energy security in Indonesia? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya diperlukan indikator dulu nih. Apa sih yang menjadi indikator energy security? Yang pertama itu ada availability atau ketersediaan, yang kedua affordability atau keterjangkauan, yang ketiga itu accessibility atau kemudahan akses, yang keempat acceptability atau penerimaan masyarakat dan lingkungan, dan yang terakhir adalah sustainability atau keberlangsungan. Nah, dari kelima indikator ini, maka gas alam akan kita identifikasi nih. Mulai dari indikator yang pertama, yaitu ketersediaan dan keberlangsungan. Di mana cadangan gas bumi yang ada di Indonesia ada sekitar 41,62 triliun kubik feet pada tahun 2021. Dan angka ini akan terus bertahan sampai 2064. Indonesia juga merupakan negara dengan peringkat ketiga dengan cadangan gas alam terbesar di kawasan Asia Pasifik. Dan yang terakhir, sumber cadangan di Indonesia sangatlah melimpah, khususnya seperti di Laut Natuna, Papua Barat, Sumatera Selatan, dan Laut Maluku. Lalu untuk faktor yang kedua yaitu kemudahan akses, kita lihat nih dari sisi lokasi. Di mana lokasi cadangan gas alam di Indonesia seperti yang sudah disebutkan ada pada laut dalam, di mana membuat eksploitasi gas alam menjadi lebih sulit dan mahal. Lalu dari sisi teknologi, pemanfaatan gas alam sebagai sumber energi membutuhkan perangkat dan infrastruktur tertentu, seperti kompor gas alam dan alat pengukur gas alam. Dan faktor yang terakhir yaitu distribusi, di mana di Indonesia sebagian besar infrastruktur pipa gas alam
terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera, sehingga dibutuhkan akses terhadap gas alam di wilayah lain. Selanjutnya, terkait dengan tingkat keterjangkauan dan penerimaan gas alam di Indonesia, kami meninjau dari beberapa aspek. Aspek yang pertama ialah aspek sosial, di mana berdasarkan data pada tahun 2021, konsumsi masyarakat Indonesia dilaporkan sebesar 3.588 miliar kubik feet per harinya, di mana rekor ini turun dibandingkan pada tahun 2020, di mana konsumsi masyarakat Indonesia itu mencapai 3.620 miliar kubik feet per harinya. Kemudian dari aspek lingkungan sendiri terdapat beberapa dampak lingkungan yang dihasilkan oleh gas alam ini. Yang pertama ialah emisi gas rumah kaca. Jadi meskipun gas alam ini menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya, tetapi perlu diingat juga bahwa gas alam ini terdiri dari metana, di mana metana ini merupakan gas rumah kaca yang lebih kuat daripada karbon dioksida. Selain itu juga terdapat gas alam ini juga dapat menyebabkan kontaminasi air dan tanah, di mana pengambilan dan produksi gas alam ini dapat menyebabkan tumpahan bahan kimia berbahaya dan juga limbah cair yang mencemari air dan tanah, di mana hal ini dapat mempengaruhi kualitas air dan juga kesehatan masyarakat yang menggunakan air tersebut. Kemudian untuk faktor terakhir dari aspek lingkungan ialah resiko ledakan dan juga kebakaran. Gas alam ini memiliki resiko ledakan dan kebakaran yang tinggi, terutama ketika gas alam mengalami kebocoran dari pipa atau instalasi, sehingga gas alam juga dapat menyebabkan ledakan dan kebakaran yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan risiko keselamatan yang tinggi bagi masyarakat di sekitarnya. Kemudian untuk tinjauan aspek yang terakhir ialah terkait harga, di mana harga gas alam di Indonesia ini relatif lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama negara Jepang dan juga Korea Selatan. Hal ini dikarenakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk gas alam, ditambah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah seperti program penggunaan gas alam bagi rumah tangga, melalui program bantuan biaya pemanfaatan gas atau BBPG, serta insentif pajak bagi industri yang menggunakan gas alam. Dengan harga yang relatif lebih murah ini, maka masyarakat Indonesia juga diharapkan dapat lebih mudah mengakses gas alam dan menggunakan gas alam sebagai sumber energinya. Sehingga menurut kelompok kami, natural gas ini dapat menjadi penopang kekuatan energi dengan bantuan atau tunjangan dari pengembangan teknologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan energi source di Indonesia. Next. Jadi, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, meliputi sumber energi surya, energi air dan mikrohidro, energi angin, energi panas bumi, energi gelombang laut, dan energi biomasa. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, konsumsi energi saat ini juga memiliki potensi untuk efisiensi dan konservasi energi. Dapat dilihat di grafik di sebelah kiri, potensi energi Indonesia yang paling besar adalah pada energi surya dengan nilai 207,898 MW. Namun, hingga saat ini, kapasitas terpasangnya baru mencapai 78,5 MW atau setara dengan 0,04%. Lalu, di samping kanannya adalah kita melihat bahwa di sini ada pemetaan sumber energi di Indonesia. Beberapa provinsi di luar Jawa dan Sumatera memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar. Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Papua memiliki potensi energi terbarukan yang masing-masing di atas 20 GW. Karena itu, perencanaan penyediaan listrik di daerah tersebut seharusnya dapat memprioritaskan pemanfaatan energi terbarukan setempat. Di sisi lain, kapasitas terpasang energi terbarukan di daerah-daerah tersebut masih sangat rendah, kecuali di Kalimantan Barat, yakni di bawah 100 MW. Next. Lalu selanjutnya adalah target yang ingin dicapai oleh Indonesia dalam pengembangan EBT. Tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN, Indonesia memiliki target penggunaan EBT di bauran energi nasional sebesar 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050. Target ini setara dengan 45,2 GW pembangkit listrik EBT di tahun 2025. Sisanya merupakan kontribusi dari biomasa, biogas, coal bed metan. Next. Lalu sejauh mana sih capaian Indonesia dalam pengembangan EBT? Menurut data KESDM, kapasitas
pembangkit listrik terpasang di sumber EBT meningkat 7,9% per tahunnya. Hingga saat ini, pembangkit listrik dari sumber EBT masih didominasi oleh PLTA dan PLTP. Dalam 3 tahun terakhir, pemerintah juga mengenjot pembangunan pembangkit listrik tenaga bioenergi, yaitu biogas dan juga biomasa. Untuk EBT lain seperti surya dan angin, pembangkit listrik yang dibangun masih cukup terbatas, termasuk diantaranya PLTS dengan nilai sebesar 5 MW di Kupang, NTT, dan PLTB atau tenaga bayu atau angin sebesar 70 MW di Sulawesi Selatan. Next. Lalu sebenarnya tantangan apa saja sih yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengupayakan akses dan pemerataan energi di Indonesia dengan menggunakan energi terbarukan? Yang pertama, biaya produksi listrik dari pembangkit energi terbarukan masih relatif lebih tinggi, sehingga dianggap kurang kompetitif dibanding biaya produksi listrik dari pembangkit konvensional. Yang kedua, beberapa komponen untuk pembangkit listrik energi terbarukan juga masih diimpor, sehingga mempengaruhi harga produksi dan menjadi tantangan untuk pemeliharaannya juga. Terus yang ketiga, kebijakan dalam negeri saat ini masih belum kondusif oleh para investor, sehingga mereka masih kurang minat untuk invest di sektor energi terbarukan. Misalnya minimnya insentif untuk pengembangan dan dinamika perubahan kebijakan yang berubah-ubah. Next. Lalu, adapun rekomendasi dari kami untuk pemenuhan kebutuhan energi Indonesia dengan energi terbarukan. Yang pertama adalah pemerintah perlu menerapkan kebijakan energi nasional secara konsisten melalui penyusunan rencana pengembangan energi terbarukan, instrumen pengelola resiko proyek energi terbarukan, dan penganggaran yang memadai untuk membangun proyek energi terbarukan off-grid di daerah 3T. Lalu yang kedua, pemerintah pusat perlu melibatkan pemerintah daerah dalam perencanaan, pembangunan, dan evaluasi dalam program pengembangan energi terbarukan, sehingga proyek-proyek energi terbarukan mampu dikelola oleh pemerintah daerah secara berkelanjutan. Yang ketiga, pemerintah perlu lebih aktif melibatkan masyarakat, komunitas, dan pihak swasta untuk menjangkau daerah-daerah yang secara geografis itu sulit dikelola oleh pemerintah pusat. Next. Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait perlu juga membuat kebijakan yang menaungi produksi teknologi energi terbarukan dalam negeri dan merumuskan kebijakan insentif keuangan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Selanjutnya, pemerintah juga dapat menggunakan pengalihan subsidi energi sebagai sumber pendanaan alternatif untuk mendorong pengembangan energi terbarukan. Yang terakhir, pemerintah daerah, dan lembaga dan pemerintah perlu aktif mendorong masyarakat secara umum untuk memahami energi bersih dan terbarukan serta terlibat dalam pengelolaan program energi terbarukan. Next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.